Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Kota Baru, khususnya kelas 8. Nah, di sini kita baru masuk materi pelajaran prakarya. Bagi kalian yang belum ngambil buku di koperasi, itu wajib catat materi yang ada di video ini. Bagi yang sudah ada, kalian cukup menyimak video tersebut. Karena sini ada penjelasan tentang materi. Kapan dikumpul catatannya? Nanti tunggu instruksi selanjutnya. Setelah ini ada instruksi, mungkin kumpulkan dulu, ada beberapa kali catatan, baru nanti dikumpul. Tunggu instruksi selanjutnya. Nah, kita masuk di bab 1 adalah tentang kerajinan dari bahan lunak. Oke, kita masuk pengertian dan prinsip kerajinan dari bahan lunak. Indonesia itu adalah merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk berbagai hal, misalnya sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Salah satu kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Indonesia adalah kerajinan tangan. Dan tangan merupakan benda hasil karya yang diciptakan manusia dan menjadi barang berharga serta memiliki nilai jual. Nah, kita tahu negara kita Indonesia inilah negara termasuk yang kekayaannya terbanyak, kekayaan sumber daya alamnya. Nah, dari sumber daya alam itu kalau orang bagi mereka yang kreatif, dia akan bisa menghasilkan sesuatu hasil kerajinan walaupun dia dari limbah. Nah, disitulah kita mulai masuk di pengertian dan unsur kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak adalah produk kerajinan yang dibuat menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Adalah pengertian dari bahan lunak. Kita tahu kan kalau kata dari ada kata lunak itu berarti sifatnya adalah mudah dibentuk. Nah, selain itu pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Jadi sebelum membuat sesuatu kerajinan lunak ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah unsur estetika dan ergonomis. Apa itu unsur estetika? Unsur estetika adalah yang membahas tentang seni, keindahan, dan tanggapan manusia terhadapnya. Jadi kalau kita membuat suatu kerajinan, kita perhatikan juga tentang seninya, terus ada keindahannya, dan tanggapan manusia terhadapnya. Nah, jadi kalau tidak asal membuat suatu kerajinan, tapi harus ada unsur yang harus kita perhatikan, jadi tidak asal buat. Nah, sini adalah keindahan adalah nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga dijadikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seorang mencerat objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Dalam pembuatan karya seni memiliki termasuk seni kerajinan harus mengandung prinsip itulah kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan ada kontras sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. Yang kedua ada unsur ergonomis. Nah, di sini adalah kalau unsur ergonomis dia selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaannya. Jadi kalau membuat suatu karya kerajinan yang diperhatikan adalah fungsinya apa? Fungsi dari suatu kerajinan tersebut. Misalnya dia membuat suatu gelas. Nah, fungsinya adalah tempat untuk meminum, ya kan? Dia membuat piring, berarti adalah tempat untuk makan. Nah, atau dia membuat hiasan dinding. Fungsinya adalah untuk mempercantik tampilan dinding di rumah. Nah, itulah kalau unsurnya ergonomis. Jadi yang diperhatikan adalah fungsi atau kegunaan. Nah, di sini ada unsur ergonomis dari kajian adalah keamanan. Yaitu tentang keamanan seorang saat menggunakan produk kerajinan tersebut. Terus kenyamanan. Nah, terus adalah keluasan. Dibaca aja lah, buat singkat supaya tidak terlalu lama.
Nah, ini adalah yang kedua adalah prinsip kerajinan dari bahan lunak. Pembuatan kerajinan dilakukan dengan mempertimbangkan oleh kerja dan beberapa prinsip. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buat memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tapi padu dengan bahan dasarnya. Adapun prinsip dalam kerajinan bahan lunak antara adalah keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan atau tradisional. Nah, di sini adalah tentang prinsip keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Jadi masih banyak sekarang produk-produk yang dibuat dengan tangan sendiri tanpa harus menggunakan mesin. Contohnya kalau sekarang itu ada kain batik, ada yang masih digambar dengan tangan dan ada yang sudah dengan cetakan mesin. Itu contohnya adalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah keterampilan teknik. Benda kerajinan dilakukan secara berulang dasari oleh keterampilan teknik atau kefrigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang tampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan tangan teknik yang dimiliki oleh tangan seorang. Terus adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda yang punya nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat setempat. Nah, adalah dia membuat suatu kerajinan yang khas dengan daerahnya tersebut. Misalnya kita di Kalimantan Selatan, kalau kain ada namanya kain sasirangan. Kalau Jawa ada namanya batik. Itulah dia memperhatikan sifat kedaerahan tempatnya. Jadi kedaerahan atau tradisional. Nah, ini adalah kerajinan dari bahan lunak terdiri atas berbagai macam. Di samping itu, berdasarkan prinsip kebermanfaatannya, bahan lunak dapat dikategorikan menjadi berbagai produk. Berikut beberapa jenis kerajinan dan produk kerajinan dari bahan lunak. Sini ada jenis karya kerajinan bahan lunak. Berdasarkan manfaatnya, jenis karya kerajinan bahan lunak dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai kelengkapan busana, sebagai kelengkapan keperluan ritual upacara adat, sebagai kelengkapan rumah bangunan. Terus ada produk kerajinan bahan lunak berdasarkan prinsip kebermanfaatannya. Pertama adalah menambah keindahan, menjadi persyaratan pemakaian, merupakan pertanda atau simbol, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, dibuat khusus sesuai dengan aslinya atau duplikasi. Terus sebagai bagian karya seni. Nah, itu lanjut ke bagian fungsi kerajinan dari bahan lunak. Fungsi adalah ada dua, kerajinan sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Nah, di sini kalau benda pakai dia digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana yang biasa dipakai. Nah, kalau hias adalah tujuannya untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetika. Nah, sampai sini materi kita pada pertemuan ini. Nah, ini wajib dicatat karena setelah ini ada latihan. Kalau latihan kan biasanya ada jawaban di materi-materi ini. Jadi wajib dicatat bagi kalian yang belum ada bukunya. Supaya mudah selanjutnya kita ada latihan habis ini. Terima kasih. Oke, sebelum kalian kalau sudah menyimak video ini, scroll ke bawah, terus ada kolom komentar. Di kolom komentar tersebut kalian isi nama, kelas, dan ketik hadir. Jangan lupa kalian wajib absen di e-learning. Jangan lupa tetap setiap ada pelajaran Bapak, lihat jamnya jam berapa. Kalau pelajaran prakarya di kelas kalian, lihat di situ, perhatikan jadwal lah. Perhatikan jadwal.
kalian hari apa prakarya, sudah nanti ada bahan ajar, masuk ke link video YouTube. Nah, sudah absen di e-learning, juga kalian suruh ke bawah ada kolom komentar setelah kalian tulis nama kelas dan ketik hadir. Dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.